Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini ya, kita bakal membahas tentang komponen murni Aspen Flash ya. Ini menggunakan Aspen Flash V11, di mana yang kita lihat itu adalah analisis komponen murni pada senyawa-senyawa alkohol atau senyawa hidrokarbon. Contohnya itu yang paling sering digunakan oleh mahasiswa teknik kimia itu ada etanol ya. Jadi kita menganalisis nih bagaimana sih komponen murni pada etanol. Nah, ini kita analisis senyawa yang komponen murni dulu. Nanti di video berikutnya bakal saya buat lagi tutorial Aspen Flash untuk analisis senyawa biner. Contohnya yang antara komponen murni antara etanol dengan air dan lain sebagainya. Nah, untuk itu lihat, jangan lupa ya, perhatikan langkah-langkah dalam menggunakan Aspen Flash-nya. Nah, yang pertama itu kita buat di sini ada yang namanya etanol ya. Kita tambahkan seperti biasa ya. Teman-teman bisa langsung buat define juga. Ini ada find di mana lengkap banget. Di sini ada begin whites, contain sama equals. Di sini macam-macam, tapi biar lebih pasti biasanya langsung menggunakan equals ya. Equals ini gitu ya, etanol. Jangan langsung salah menulis satu huruf itu aja langsung bisa menyelesaikan masalah gitu. Terus langsung enter atau langsung klik fill now, maka nanti bakal muncul di komponen fonts matching the specific kriterianya seperti apa. Ini dia ada etanol ya. Ini etanol, terus langsung kalian add select komponen, tambahkan komponennya. Setelah itu kalian close. Ini kan kita cuma menganalisis nih komponen murninya saja, berarti kita hanya menganalisis komponen etanolnya saja gitu. Nah, setelah itu ini bisa kalian rename. Ini klik dua kali sama ini komponen ID ini, terus kalian langsung ketik ya etanol gitu. Etanol ini bisa langsung kalian rename etanol, terus enter, terus klik rename. Setelah diklik rename, kalian langsung pergi ke metodenya. Karena kita ini pakai metode hidrokarbon yang alkohol, biasanya itu menggunakan metode yang ini dia, menggunakan base metode yang Penrobinson gitu. Setelah Penrobinson jangan lupa run dulu ya. Nah, setelah di run, karena kita mau melihat ini nih grafik dari analisis murni dari etanol itu bagaimana. Di sini langsung bisa kita klik rapur, langsung kita klik pur. Oke, di sini sudah result available, berarti tidak ada error. Di sini langsung kita klik pur ya. Setelah kita klik pur, kita lihat nih apa aja analisis yang akan kita lihat, apa aja analisis yang akan kita teliti gitu kira-kira. Nah, di sini lengkap semuanya. Di sini ada Penrobinson metodenya, terus propertinya ya kita menggunakan properti termodinamika pastinya. Terus ini yang mau kita lihat, contohnya yang mau kita lihat itu adalah gas ideal. Di sini lengkap semua ya. Yang mau kita lihat itu adalah tekanan uap, di sini lengkap semua. Yang mau kita lihat itu tekanan uap vapor juga lengkap semua ya. Ini merupakan energi bebas juga lengkap semua. Nah, jadi pertama-tama nih coba dulu kita lihat yang namanya itu yang kita cari yang tekanan. Jika kita menganalisis propertinya vapor press contohnya, kita mau lihat dulu PL-nya vapor press dari ininya apa sih gitu. Nah, terus teman-teman menyesuaikan ya, kalau unitnya ini merupakan satuan, contohnya kita menggunakan bar, karena di sini kita lihat bar ya. Terus jangan lupa elevable, yang mana sih yang kita ini kan yang akan kita analisis kan di sini cuma satu senyawanya ya. Berarti yang kita analisis cuma ini, berarti etanol gitu. Nah, setelah itu jangan lupa ini mau kalian buat dalam satuan Kelvin juga boleh temperaturnya. Terus ini dari temperatur berapa mulainya mau kalian analisis. Contohnya saya mau buat dari temperatur 250 sampai 600 gitu. Sampai 600. Terus sini juga boleh kalian buat terserah. Contohnya mau kalian buat 41, number intervalnya juga boleh. Terus kalian langsung run analisis gitu. Nah, ini kira-kira grafik dari ini ya, tekanan uap vapornya versus temperatur dalam, ini ingat bahwa ini dalam derajat Celcius dan ini dalam satuan bar. Ini bisa berubah, ini kita ganti dalam satuan Kelvin derajat Celcius gitu. Kita ganti dalam satuan derajat Celcius itu bisa jadi berubah. Nah, begini kira-kira grafiknya. Bukan hanya itu ya. Bukan hanya itu, di sini juga kalian boleh, ini nih masih input change, isi bila kalian tengok tuh statusnya apa. Nah, di sini nggak ada, perlu kita run aja ya.
biar tidak biar enggak warning gitu. Nah, kalau kita run itu bakal kembali menjadi result available. Bukan hanya itu saja teman-teman, kalian boleh juga melihat analisis dari tekanannya juga boleh, profil entalpinya juga boleh. Contohnya nih, saya mau menambahkan satu lagi, saya mau pengen lihat bagaimana profil entalpi dari ininya. Bagaimana sih profil entalpinya gitu. Ini kan kita lihat termodinamika. Kalau profil entalpinya berarti yang kita lihat itu adalah yang hanya ya, ingat bahwa entalpi itu disimbolkan dengan H. Terus yang mau kalian lihat itu apa? Unitnya kalian buat. Ini boleh kalian buat menjadi kilojoule per kilogram ya, bebas saja. Terus yang mau kita lihat adalah fase, vapor sama liquidnya. Nah, contohnya saya buat dari ini, kalian gantikan ke sini. Terus bebas mau kalian ubah ini menjadi Kelvin juga boleh. Biasanya ini diubah menjadi Kelvin ya. Terus ini diubah menjadi, contohnya saya mau melihat ini 250 sampai 500 derajat Kelvin gitu. Sampai 500 Kelvin. Nah, saya mau melihat nih tekanannya pada 20 bar contohnya. 20 bar. Gimana sih run analisisnya, berapa sih hasilnya gitu. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Nah, ternyata begini teman-teman. Ini grafiknya dan bisa kalian lihat juga hasilnya ada di sini semua. Kalau kalian ingin melihat secara lengkap, secara detail, itu bisa kalian lihat di sini result. Nah, ternyata pada temperatur 250 dihasilkan minus 5254,4 kJ per kilogram pada tekanan 20 bar. Vapornya, liquidnya minus 6177. Jadi yang di buku Smith-Vaness itu semua, kalau mahasiswa teknik kimia pasti kenal yang namanya buku Smith-Vaness, itu diambil dari sini, dari Aspen-Hexis. Jadi kita bisa langsung menghitung secara Aspen-Flash.